Setelah memastikan gak ada siapapun yang beraktivitas, Kaira membuka tirai yang menutupi seluruh tempat tidurnya. Dia mulai merasa gugup, pengap, juga haus. Tak lama, dia mengelus kedua kakinya yang masih belum membaik. Kedua pahanya masih berdenyut. Begitu pula dengan telapak kakinya. Sensasi menginjak benda runcing itu masih dirasakan. Gak ada perubahan yang lebih baik. Kaira mengusap kedua kakinya, tepat di betis kirinya. Dia melihat sebuah memar. Kaira menghela napas dalam. Dia harus tetap di kamarnya hari ini, sampai kedua kakinya siap diajak keliling Osaka kembali. Dia baik-baik saja ketika menginjakkan kaki kali pertama di dapur bangsa ini. Meski kesulitan menemukan peron yang tepat, dia akhirnya dapat mengunjungi tempat-tempat wisata terdekat. Akan tetapi, dia gak pernah menyangka bahwa kakinya selemah itu. Kurasa aku mau demam, lirihnya setelah merasa kedua pipinya menghangat. Kaira mengambil kotak obat mungil dari ransel, lantas segera menelan obat andalannya. Mungkin dia hanya akan merapikan tempat tidurnya saja hari ini. Kasur bunker itu sudah mulai disesaki barang-barang. Dia mulai memilah dan merapikan sampai akhirnya menemukan bahwa dia telah menghasilkan sekantong sampah. Sebagian sampah itu sudah bersamanya sejak kemarin. Entah mengapa susah sekali menemukan tempat sampah di tempat-tempat umum di Osaka. Untunglah di guest house ini, dia menemukan tong sampah mini di setiap lantai. Kaira beranjak dari tempat tidurnya untuk menemukan tong sampah di kamar tersebut. Benda yang dia cari berada tepat di samping pintu masuk. Dia nggak perlu usaha keras untuk menjangkaunya. Kakinya masih kuat untuk berjalan beberapa langkah. Beberapa botol plastik terlihat berserakan di bawahnya. Kaira meraih botol-botol tersebut dan memasukkan kembali ke dalam tong. Mungkin itu terjatuh dengan sendirinya. Tangan Kaira terhenti ketika terdistraksi oleh sebuah benda dari dalam tong. Benda itu tampak gak lazim untuk berada di tempat sampah. Kaira mengambil, lantas membukanya. Firasatnya benar. Ini kan cincin, gumamnya. Kaira buru-buru memasukkan sampahnya ke dalam tong, lalu bangkit untuk menemukan pemiliknya. Benda semewah itu gak mungkin dibuang begitu saja. Dia yakin seseorang gak sengaja membuangnya. Satu persatu kamar dia datangi, namun gak ada yang mengakuinya. Ah ya, aku baru inget. Di depanku tadi ada seorang pria. Mungkin dia pemiliknya. Seorang wanita blonde memberitahu Kaira bahwa di kamar itu tadinya ada seorang pria Korea. Dia baru saja pergi beberapa menit yang lalu. Kaira gak yakin, tapi huruf-huruf yang tertera di kotak beludru biru muda itu membuatnya berubah pikiran. Benda ini pasti sangat penting baginya. Bagaimanapun, Kaira harus mengembalikannya. Kaira buru-buru keluar kamar, meski kedua kakinya berdenyut lebih kencang. Yang ada di dalam pikirannya saat ini adalah mengembalikan benda dalam genggamannya. Ketika dia berhasil keluar kamar, udara dingin menyergapnya. Dia ingin kembali ke kamar untuk mengambil jaket. Namun kakinya meradang. Dia gak sanggup jika harus turun naik tangga lagi. Tujuannya harus segera tercapai. Kalau enggak, mungkin ada orang yang sangat kecewa karena kehilangan benda sepenting ini. Kaira mengikuti intuisinya untuk berjalan menuju stasiun. Di Jepang, semua orang akan pergi ke sana. Taksi di sini sangat mahal. Turis-turis luar negeri pun mungkin akan memilih berjalan kaki menuju stasiun daripada harus naik taksi. Stasiun terdekat ada di jarak 50 meter dari guest house-nya. Namun, dia gak menemukan pria itu. Dia bahkan sudah bertanya kepada setiap pria yang ada di situ dengan bahasa seadanya. Namun, gak ada yang mengakui. Kaira gak putus asa. Dia akan pergi ke stasiun lain di dekat situ. Di stasiun itu rutenya lebih banyak. Dia punya firasat kalau dia akan menemukan pria itu di sana.
Dia kemudian mempercepat langkah, walau kecepatannya semakin menurun. Kedua kakinya terasa semakin nyilu. Belum lagi suhu tubuhnya yang semakin tinggi. Padahal tadinya dia merasa kedinginan. Dia bahkan setengah berlari begitu melihat seorang pria menggeret koper hitam di ujung pandangannya. Dia ingat koper itu. Dia melihatnya ketika dia baru tiba di guest house. Dia pasti orangnya. Kaira gak boleh kehilangan orang itu. Maka dia memanggilnya. Hanya saja dia lupa bahasa apa yang harus dia pakai untuk memanggil pria itu. Hei, tunggu. Dia memanggil dengan bahasa ibunya sembari terus berlari. Setelah memaksakan, Kaira berhasil mengadang pria itu. Pria berkacamata itu tampak terkejut. Keningnya berkerut-kerut. Kaira membungkuk, berusaha mengatur napasnya yang tak keruan. Dia ingin muntah sekarang, tapi harus menahannya. Ini, kamu meninggalkan benda ini. Kaira mengambil kotak peluru biru itu dari kantong celananya dan segera memindahkannya ke pemiliknya. Meski kepalanya ingin pecah, Kaira masih dapat melihat kedua alis pria itu bertaut. Dia mengucapkan kata-kata yang gak dia mengerti. Kaira merasa dunianya mulai jungkir balik. Sebelum dia mempermalukan dirinya di depan pria asing, dia harus segera kembali ke guest house. Kakinya bukan hanya sakit sekarang, tapi mati rasa. Tepat di belakang pria itu, Kaira terjungkal. Kepalanya membentur lantai. Dan seketika itu pula, pandangannya menjadi gelap.